Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan, luar biasa, semangat ya. Masih ada semangat Agustusan kita. Baik saudara-saudara, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saudara-saudara, dari Kejadian 1 sampai pasal 11 ya. Di situ sebenarnya mau bercerita tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan juga manusia. Di situ saudara-saudara mau menjadi pasal 1 sampai 11. Tapi bagaimana juga saudara-saudara kita bisa melihat manusia pertama tidak mematuhi perintah Allah. Dan akhirnya diusir di Taman Eden. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat Kejadian lagi selanjutnya, pasal 12 sampai 50, di situ mau berkisah tentang leluhur Israel. Perihal penciptaan alam semesta. Beberapa hal menjadi perhatian kita bersama. Pertama, saudara-saudara, dimulai dengan kata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Ibrani Allah adalah Elohim. Itu berarti Allah pencipta yang esa dan sejati. Nah, situasi sebelumnya saudara-saudara, penciptaan disebutkan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Dikatakan lagi gelap gulita menutupi samudra raya. Kejadian 1 ayat 2. Kata kosong saudara-saudara, artinya tidak ada apa-apa. Tidak ada bahan yang kemudian dipakai untuk menciptakan bumi. Karena penciptaan Allah menggunakan istilah creatio ex nihilo dan creation ex deo. Kalau material dasar tidak berada di luar Allah, berarti saudara-saudara, bahan dasar tersebut ada di dalam Allah. Berarti luar biasa Allah kita. Saudara-saudara, seorang penulis bernama Gerrit Singgi menafsirkan penciptaan Allah sebagai ex nihilo nihil fit, yang berarti dari ketiadaan tidak mungkin ada yang terjadi atau tercipta. Jadi dua bagian yang disebutkan tentang penciptaan di atas, pembacaan saat ini mau menuliskan tentang penciptaan manusia merupakan bagian di dalamnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih,
Manusia diciptakan terakhir dari seluruh ciptaannya. Sederhananya saudara-saudara dikatakan bumi diatur dahulu. Allah menoto, Allah menata segala sesuatu di alam semesta. Kemudian Allah menciptakan manusia. Dengan diciptakan di akhir, maka segala sesuatu yang sudah ada sebelumnya itu pasti berguna untuk keberlangsungan hidup manusia. Bahkan dikatakan saudara-saudara agar manusia berkuasa atas ikan-ikan, atas burung, atas ternak, atas segala binatang melata di bumi. Dalam ayatnya yang ke-27. Selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penciptaan manusia sesuai 2 ayat pembacaan kita pada saat ini. Mari kita perhatikan bersama 3 hal. Pertama, saudara-saudara, bahwa penciptaan manusia disertai dengan berkat Tuhan. Artinya Tuhan tidak hanya menciptakan kita begini doang lalu dia kasih biar. Enggak, saudara-saudara. Tetapi dikatakan bahwa penciptaan manusia disertai dengan berkat Tuhan. Kata memberkati, kita menjumpai pada saat Allah menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan dalam air. Saudara-saudara, pada ayat 20 sampai 22, dan menciptakan manusia. Berkat yang dimaksud di sini tertuju pada pertambahan jumlah. Yaitu kalau bagi binatang saudara-saudara, dia pasti akan berkembang biak dan bertambah banyak dan penuhi air laut. Itu kalau bagi binatang. Tapi bagi manusia dia katakan yaitu beranak cucu, bertambah banyak, banyak penuhi dan taklukkan bumi. Jika kehidupan di bumi hingga saat ini dan seterusnya penuh dengan makhluk hidup merupakan bukti tentang berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Saudara-saudara dan saya pun diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Semua diberkati. Gak ada yang gak diberkati saudara-saudara. Walaupun volume berkat itu terserah dari Tuhan. Volumenya berbeda. Ada yang dapat 3 volume berkatnya, ada yang 7, ada yang 20, ada yang lebih lagi. Itu terserah dari Tuhan. Tetapi merupakan bahwa bukti bahwa saudara-saudara dan saya berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, karena tidak pernah berhenti, manusia harus selalu senantiasa setia. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apalagi lupa lagunya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkati.
Lalu pertanyaannya, lalu kalau nggak mengandalkan Tuhan, apa nggak diberkati? Mungkin diberkati juga, tapi berbeda saudara-saudara. Yang kedua, sekalipun kata memberkati juga diberikan bagi binatang, namun menarik untuk diperhatikan bahwa hanya kepada manusia tertera kata berkuasalah. Bahkan berkuasa yang dimaksud, berkuasa akan atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang melata di bumi. Jadi berkat atas binatang hanya sampai pada berkembang biak dan memenuhi air laut, tetapi tidak menguasai manusia. Sebaliknya saudara-saudara, manusialah yang berkuasa atas binatang dan memenuhi bumi. Jadi kata berkuasa mungkin langsung mengarahkan kita kepada hak manusia. Untuk kita menikmati, untuk kita mengkonsumsi, untuk kita memelihara, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kata berkuasa tidak terlepas dari keberadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang istimewa dengan Allah dan mewakili Allah di bumi. Jadi artinya sekalipun kita diberikan kuasa, tidak sewenang-wenang atas ciptaan Tuhan, tetapi bertanggung jawab. Itu yang kedua saudara-saudara. Yang ketiga, pemberian makanan bagi manusia dan binatang liar, burung-burung di udara, serta binatang melata. Manusia diberikan tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi. Sedangkan binatang liar, burung di udara, binatang melata di bumi diberikan tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi makanan merupakan kebutuhan pokok dan diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Dengan pemberian makanan, maka manusia tidak perlu cemas. Manusia tidak perlu khawatir. Manusia tidak perlu bimbang. Karena Allah bertanggung jawab atas kehidupan ciptaannya. Oleh karena itu jangan kita terlalu berlebihan untuk khawatir. Jangan kita terlalu berkelebihan untuk bimbang. Karena Allah juga bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi mari kita juga menjadi manusia yang baik. Jangan juga terlalu serakah atas binatang dan tumbuh-tumbuhan yang Tuhan sudah ciptakan untuk kebutuhan makanan manusia. Tapi juga kita harus bertanggung jawab atas mereka. Artinya kalau kita punya binatang peliharaan, mari kita juga bertanggung jawab memberikan mereka makan, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, pemahaman teologis yang kita dapat dalam pelajaran hari ini, kita belajar dari penciptaan, yaitu kuasa dan kedaulatan Allah menjadi pusat dari kisah penciptaan alam semesta. Kuasa Allah
Tidak hanya dari awal penciptaan, termasuk atas manusia, tetapi saat manusia harus binasa karena dosa dan pemberontakannya kepada Sang Pencipta, di situ Allah turun dalam dunia dan Dia menyatakan kuasanya atas maut. Kuasa Allah yang sampai saat ini terus berkarya dan semua yang dibuatnya baik, sehingga manusia patut selalu bersyukur untuk alam semesta yang Tuhan sudah sediakan, untuk semua kebutuhan manusia yang Tuhan sudah sediakan. Tapi yang lebih terpenting, bagaimana manusia harus saling mengasihi dalam hubungan dengan sesama, termasuk dalam hidup keluarga. Jadi saudara-saudara, pertama dengan melihat ciptaan Allah yang baik dan berkat yang Dia beri atas ciptaannya bagi dunia ini, marilah itu menjadi panggung kemuliaan Allah. Dengan kita menyaksikan penciptaan alam semesta, biarlah kita selalu menaikkan pujian kepada Sang Pencipta. Waktu saya mau landing, pesawat mau turun, saya sangat bersyukur dalam hati. Luar biasa Tuhan menciptakan bangka. Saya bersyukur Engkau hebat Tuhan. Engkau baik. Itu berarti saudara-saudara dan saya diberkati. Karena kehidupan kita sudah diberkati, biarlah kita selalu menaikkan pujian kepada Allah. Jangan lupa kita selalu memuji namanya. Apapun yang sedang kita temui dalam kehidupan ini, bukan hanya saja ketika kita mendapatkan berkatnya, tapi dalam situasi apa saja, marilah kita puji Dia. Dikatakan, pujilah Sang Pencipta. Ya, pujilah Dia hai segala malaknya. Kita harus memuji Dia. Ketika orang bertemu dan berjumpa kita, dia bilang, aduh kamu kok tambah cantik pakai make up Oppo. Harusnya kita jawabnya apa? Puji Tuhan. Bukan bilang, ya wes rek aku yang murah-murah toh ae. Gak perlu mau murah mau mahal, kalau dibilang cantik kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memberikan kita nafas. Tuhan yang menciptakan kita. Mau hidung kita ke dalam kayak saya atau mau keluar, yang penting masih bisa bernafas. Biar hidung tinggi, kalau nggak bisa bernapas lagi gimana? Makanya jangan lupa selalu pertama, pujilah Dia. Di saat engkau merasakan baik buruknya kehidupan ini, tetap puji Dia. Tapi kalau kita juga selalu dipuji orang, jangan juga jadi makam puji. Bilang saja puji Tuhan. Dikatakan, kok opung awet muda, puji Tuhan, ya kan? Itu semua dikembalikan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, orang yang selalu dalam hidupnya menaikkan pujian kepada Allah, itu nyata dalam sikap hidupnya. Dia juga akan menjaga, melestarikan alam semesta. Dia akan giat dan selalu berpartisipasi, mendatangkan kebaikan bagi alam semesta. Sebab kehidupan bersama makhluk ciptaan Tuhan hendak mau mencerminkan bahwa kemuliaan Allah terpantul melalui kehidupan saudara-saudara dan saya.
Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah saudara-saudara dan saya sebagai manusia yang sudah beroleh berkat dan tugas atau mandat dari Tuhan, mohonkanlah hikmat yang berasal daripadanya, agar kita mampu mengelola, agar kita berkuasa melaksanakan tugas. Berkuasa itu dalam hal bukan berkuasa menjadi penguasa, bukan. Kuasa yang dipercayakan dalam melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Laksanakan semuanya dengan baik. Jadi dari kisah penciptaan manusia kita memahami saudara-saudara bahwa berkat disertai tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu teguhkan iman kita bahwa jika tugas dan tanggung jawab Tuhan beri dan dapat kita kerjakan dan dapat kita selesaikan dengan baik, maka pastilah berkat Tuhan juga sanggup Ia curahkan atas kehidupan saudara-saudara dan saya. Laksanakan dulu apa yang menjadi kehendak-Nya, maka berkat itu akan mengikutimu. Amin. Kalau Dia katakan engkau setia, maka setialah. Kita setia saja sama istri, aduh suami sayang banget. Begitupun sebaliknya, suami setia kepada istri, istri sangat sayang banget. Apalagi Allah, saudara-saudara. Yang ketiga, terakhir, kuasa Sang Pencipta atas seluruh ciptaannya mau mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini dalam tuntunannya dan tetap mengandalkan kuasa-Nya. Berjalanlah bersama dengan Allah. Berjalanlah dalam koridor Allah. Jangan engkau berjalan menurut kekuatan dan kemampuanmu. Karena kalau suatu saat engkau mau berjalan menurut kekuatan, kemampuan, pengalamanmu, kesarjanaanmu, maka suatu saat engkau akan tersandung. Tapi kalau engkau berjalan di dalam koridor Allah, engkau berjalan bersama dengan Allah, maka ketika engkau menghadapi tantangan, engkau tidak akan pernah goyah. Karena engkau bersama dengan Allah. Susah senangmu, gumul juangmu, keberadaan hidupmu, masa depanmu, diserahkan semuanya ke dalam tangan Sang Pencipta. Mintalah, maka Tuhan mengatur hidupmu mulai dari sekarang dan ke depan. Mintalah supaya Tuhan menciptakan terang di tengah kehidupanmu yang gelap. Dan biarlah kedaulatan Allah dan kuasa Allah mengisi totalitas hidup kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti dan bermakna bagi banyak orang. Karena apa? Karena hidup kita sudah diberkati. Karena kita diberkati, kita mau memberkati banyak orang. Amin. Katakan samping kiri kananmu salaman, baru katakan aku diberkati. Sama pendeta kok nggak ada yang salam ya. Kita diberkati semua. Amin, saudara-saudara. Karena tema kita pada saat ini bahwa berkat Tuhan adalah tanggung jawab manusia. Kalau mau lihat hidupmu semakin diberkati, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Berubahlah. Masih banyak waktu. Tapi berubah yang benar ya. Bukan berubah Power Ranger, bukan. Kalau Power Ranger sebentar dia jadi baik, sebentar dia jadi jahat. Berubahlah yang benar. Seperti lagunya begini. Aku berubah
Sungguh ku berubah terus, waktuku serahkan semua. Jangan jadi kayak begini, aku masih seperti yang dulu. Enggak boleh. Kita harus berubah. Karena berkat-berkat baru akan mengalir atas hidup kita. Amin, Tuhan memberkati.